kalau dalam minggu ini bapak kamu tidak bayar hutang dengan saya, rumah ini akan saya ambil. Kalau pernikahan ini gagal, saya sama keluarga bisa malu, Pak. Kamu punya uang 150 juta nggak? Penghulunya mana, Pak? Lewat online. Keras kepala kamu. Kamu nganggap cuma sebagai istri di atas materai 6.000. Jadi kamu bisa seenaknya. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah terima kamu nikah sama orang lain. Aku juga nggak menginginkan pernikahan ini. Siapapun yang mengajak kamu pergi, langkai dulu mayat aku. Bapak ini ayah kandung kamu. Kok kamu nuduh bapak mencuri? Ini buktinya. Istri Mas Bima minta cerai. Aku sudah merebut suami orang. Kalau kamu nggak bisa memberikan aku keturunan, bapak kamu harus balikin semua uang aku plus bunganya. Ikut saya. Mau kabur kemana lagi, Pak? Hah? Iya. Woi, kejar, woi! Kejar! Woi, kemana, woi? Woi! Jangan kabur! Woi, jangan kabur, woi! Mau kemana? Sudah jelas. Kamu tidak ada niat untuk mengembalikan uang 150 juta yang kamu pinjam dariku. Saya belum punya uang, Bang. Tapi saya pasti bayar. Bener, Bang. Saya pasti bayar. Kenapa Bapak setiap ketemu bos saya, Bapak selalu menghindar? Hah? Dan kenapa terus harus malu, takut kalau setiap ketemu sama bos Komar? Hah? Saya belum punya uang. Oh! Saya sudah sering kasih waktu kamu. Mungkin lebih baik kamu saya kirim ke neraka. Atau saya seret ke penjara kamu. Bangun kamu! Dia kabur, bos! Jangan dikejar. Pasti dia akan pulang ke rumah. Baik, Bos. Kita ke rumahnya. Siap, Bos. Nisa. Pak, ada apa, Pak? Nisa, kamu harus membantu Bapak melunasi hutang Bapak yang 150 juta ini, Nisa. Astagfirullahaladzim, 150 juta. Pak, Nisa itu kan baru di PHK. Mana punya Nisa uang sebanyak itu? Kan pakai uang tabungan bisa, Nisa. Pak, uang tabungan Nisa itu untuk biaya menikah. Lagi pula juga biayanya nggak sampai 150 juta. Kamu lebih penting memikirkan pernikahan kamu ya, daripada membayar hutang-hutang Bapak. Belum tentu pernikahan kamu Bapak setujui. Loh, Pak, Bapak kan sudah merestui pernikahannya Nisa. Kenapa sekarang omongannya berubah lagi, Pak? Alah, Eris itu kan cuma pegawai biasa. Mana mungkin sih dia bisa membahagiakan kamu? Nisa itu tidak mempermasalahkan hal yang seperti itu, Pak. Ya permasalahannya ada pada Bapak. Bisa nggak Eris menyediakan uang 150 juta untuk bayar hutang Bapak? Ya Allah, Pak. Sekarang ini Bapak dalam kesulitan, Nisa. Pak, sekarang gini deh, Bapak kan sudah tidak bekerja. Terus kenapa Bapak bisa punya utang sampai 150 juta sih, Pak? Ini gara-gara almarhumah ibu kamu. Kalau dia nggak meninggal, pasti Bapak nggak begini. Kenapa jadi nyalahin ibu? Bukan urusan kamu. Jika kamu nggak bisa membantu Bapak, Bapak akan jual rumah ini. Wah, itu pasti mereka, Nisa. Mereka siapa? Anak buah Bang Komarudin. Bang Komarudin siapa? Rentenir yang meminjamkan uang ke Bapak. Kamu temui mereka, Nisa. Loh, kenapa harus Nisa? Bapak aja yang menemui mereka. Kamu mau Bapak dipukulin depan kamu? Pak. Radik! Keluar kamu! Radik! Keluar! Mana bapak kamu? Bilang! Suruh bayar hutangnya sama saya. 150 juta. Ya Allah, hamba terpaksa berbohong. Bapak saya nggak ada di rumah. Bohong kamu. Saya tahu dia ada dalam. Saya nggak bohong, bapak saya nggak ada di rumah. Kamu cantik-cantik tukang bohong kamu ya. Bapak saya itu udah lama nggak pulang. Dia nggak ada di sini. Ayo kita geledah. Ayo geledah. Tunggu. Kalau kalian berani masuk ke rumah ini, saya lapor polisi. Kamu jangan pernah main-main dengan saya.
Saya nggak mainin siapa-siapa kok. Saya sudah sabar sama bapak kamu. Dan ingat ya, kalau dalam minggu ini bapak kamu tidak bayar hutang dengan saya, rumah ini akan saya ambil. Pak, rumah ini atas nama almarhumah ibu saya. Dan itu warisan dari kakek nenek saya. Nggak ada hubungannya sama bapak saya. Kamu jangan main-main sama saya. Kamu belum tahu siapa saya. Saya bisa berbuat apapun. Ingat ya, saya kasih waktu 1 minggu. Kalau bapak kamu tidak bisa melunasi hutangnya, saya akan seret dia ke penjara. Ingat itu, saya nggak main-main. Dengar itu. Sejak ibu meninggal, bapak selalu saja membuat masalah. Dia mengancam apa, Nisa? Katanya kalau dalam 1 minggu Bapak nggak ngebalikin hutang Bapak. Nanti rumah ini akan disita, kalau nggak bapak masuk ke dalam penjara. Kamu harus jual rumah ini. Harus, Nisa. Astagfirullahaladzim, Pak. Rumah ini nggak boleh dijual. Kan sesuai amanah dari almarhumah ibu. Lagi pula juga ini kan rumah warisan dari kakek nenek. Kamu mau Bapak masuk penjara karena dililit hutang? Ya bukan gitu, Pak. Tapi bapak harus cari cara lain. Jangan jual rumah ini. Caranya bagaimana lagi, Nisa? Kamu harus bantu Bapak. Bapak kan nggak mau masuk penjara, Nisa. Kalau benar-benar Eris mau menikahi kamu, dia harus bayar hutang Bapak dulu. Astagfirullahaladzim, Pak. Uang 150 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Lagi pula tabungan Nisa itu cuma 5 juta. Itu juga cuma buat nambahin modal ijab kabul. Nggak ada ijab kabul ali segala. Loh, Pak. Pernikahan Nisa nggak boleh batal dong, Pak. Bapak mau kemana? Mau ke rumah Bima, anak mantan bos Bapak. Pak, Maksud kedatangan saya kemari menemui Pak Bima, saya dalam kesulitan, Pak. Saya terlilit hutang 150 juta, Pak. Saya kan pernah kerja oleh bapaknya Pak Bima. To the point aja, Pak. Saya mau pinjam uang sama Bapak 150 juta, Pak. Jaminannya rumah saya, Pak. Saya nggak yakin loh, Bapak bisa balikin uang saya. Tapi harga rumah saya itu lebih dari 150 juta loh, Pak. Saya nggak perlu rumah. Rumah saya banyak. Memangnya Bapak nggak punya yang lain? Saya nggak punya apa-apa lagi, Pak. Pak Rodik, Ya, Pak. Bapak ada anak perempuan kan? Iya, Nisa. Ini fotonya, Pak. Cantik kan, Pak? Dia belum menikah, Pak. Serius, Pak? Serius? Kalau dia nikah, saya mau minta tolong sama dia supaya bisa membayarkan utang saya yang 150 juta itu. Apa? 150 juta? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu, Nis? Buat nikahan kita aja kita pas-pasan. Iya, aku tahu. Aku juga bingung sama kelakuannya bapak. Ya udah, nanti aku temuin bapak kamu ya. Pokoknya pernikahan kita nggak boleh gagal, Nis. Tapi bapak aku itu orangnya keras loh. Kita nggak boleh nyerah, ya. Nggak ada pernikahan kalian. Nggak usah. Pernikahan saya sama Nisa udah 90%, Pak. Bapak nggak bisa batalin gitu aja. Saya sama Nisa itu udah sama-sama siap untuk menikah, Pak. Iya, Pak. Kami berdua itu saling mencintai. Nggak ada cinta-cintaan. Nggak ada. Pokoknya batal. Saya udah sebar undangan, Pak. Kalau pernikahan ini gagal, saya sama keluarga bisa malu, Pak. Kamu punya uang 150 juta nggak? Nggak punya kan? Pokoknya Nisa itu bukan jodoh kamu. Dia sudah punya jodoh yang lain. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi! Pak, tolonglah, Pak. Tolong jangan pisahkan kami. Kasih saya waktu beberapa bulan. Jangan 2 minggu, Pak. Nggak bisa. Minggu depan uang itu harus ada.
Pergi. Baik Pak, saya akan pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong Pak. Udah, nggak usah banyak nanya. Sekarang kamu mandi sana. Dan yang cantik, kamu ikut sama Bapak. Memangnya kita mau kemana sih Pak? Nggak usah nanya-nanya segala. Ayo sana mandi. Mau kemana sih Pak? Kenapa kita kesini? Pak Bima, maaf sudah menunggu terlalu lama. Ini anak kamu? Iya. Nisa, Pak Bima ini pengusaha kaya raya itu. Bapak ngenalin aku sama laki-laki ini yang katanya orang kaya. Apa jangan-jangan aku mau dijodohkan sama dia ya? Saya Bima. Nisa. Cantik. Cocok jadi pendamping hidup saya. Saya nggak mau pacaran. Saya mau langsung nikah. Maksudnya apa ya ini? Saya sudah bicara sama bapak kamu. Saya akan nikahin kamu. Tapi dengan syarat, Pak Bima ini mau melunasi hutang-hutang Bapak, Nisa. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak kok tega banget sih sama Nisa? Bapak kan harusnya diskusiin dulu sama Nisa. Nisa nggak mau nikah sama dia. Jangan lawan kamu. Ikuti kata-kata Bapak. Bapak sudah menentukan calon pilihan kamu. Halo, Assalamualaikum Eris. Eris, besok aku akan dinikahkan dengan orang lain sama Bapak. Apa? Besok kamu mau menikah? Kok aneh gini sih? Semuanya secara tiba-tiba kayak gini. Jadi gara-gara besok kamu mau dinikahin sama bapak kamu, rencana pernikahan kita gagal? Iya Eris, sepertinya begitu. Aku juga nggak tahu apa-apa, ini semua adalah rencana Bapak. Aku akan dinikahkan dengan orang yang aku sendiri nggak pernah ketemu. Aku nggak tahu dia siapa. Nisa, kamu harus tolak. Gimana cara nolaknya? Kamu bilang aja. Nisa. Telepon siapa kamu? Teman Pak. Mana lihat? Sini. Sini. Teman Pak. Sini. Oh. Kamu telepon dia lagi. Berani sekali kamu. Pak mau dibawa kemana? Diam kamu. Kamu berani ya telepon ke Nisa lagi? Tahu nggak? Besok pagi Nisa akan menikah. Jangan coba-coba kamu telepon Nisa lagi ya. Kalau kamu nekat, aku bisa lebih nekat. Pak, jangan dibawa handphonenya Pak. Tapi kalau nggak dibawa, kamu bisa telepon dia lagi. Maka Bapak, kok pintunya dikunci sih Pak? Pak, kalau Nisa mau keluar gimana Pak? Pak jangan kunci Nisa dong Pak. Pak, Bapak. Ya Allah, Bapak. Kenapa Bapak tega sekali sih? Mas, Sinta, aku mau pergi dulu beberapa hari ya. kok baru ngomong sekarang sih Mas? Aku mau ketemu relasi di Singapura. Mas, tunggu. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Apa? Di dalam pernikahan kita, rumah tangga kita, nggak ada wanita lain kan selain aku. Kamu curiga sama aku? Aku minta kamu jawab dengan jujur. Mas, aku itu nanya, bukan mencurigain kamu. Ya tapi pertanyaan kamu tuh arahnya ke sana loh. Udah deh Mas, jawab. Oke, aku jawab ya. Nggak ada wanita lain
Nggak ada istri lain selain kamu. Nggak ada yang lain. Gak bisa kasih keturunan bawel. Aku nikahin kamu karena aku pengen punya keturunan dari kamu. Hari ini aku mau menikahi Nisa. Jika Nisa bisa memberikan aku keturunan, aku akan tinggalin kamu. Itu pun setelah semua warisan orang tua kamu jatuh ke tangan aku. Aku itu nanya seperti itu, Mas. Bukan mencurigain kamu. Karena akhir-akhir ini kamu tuh sering banget ninggalin aku keluar kota lah, keluar negeri lah. Kamu tinggalin aku sendiri loh di rumah. Aku harus punya keturunan agar bisnisku selalu sukses dan semua yang aku mau terpenuhi. Sayang, aku keluar kota ataupun keluar negeri itu urusan bisnis. Jadi nggak ada alasan buat kamu curiga sama aku. Percaya ya sama aku ya. Ya udah, aku percaya sama kamu. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Halo? Pak Bima, ini saya Pak Rodik. Iya, kita semua udah siap di sini Pak. Anak saya juga Nisa sudah siap buat ijab kabul Pak. Sudah beres semua. Ini saya lagi OTW, tunggu ya. Ya, tapi jangan lupa Pak, uangnya 150 juta. Buat saya Pak, bayar utang. Juga dilebihin loh Pak, 10 juta aja buat pribadi saya. Iya, gampang kok itu. Ya, ya udah. Telepon dari siapa, Mas? Oh ini teman aku ngasih tahu kalau dia mau nikah. Dia minta aku jadi saksinya. Tadi bilangnya mau ke Singapura. Sekarang mau jadi saksi. Kok berubah lagi? Gini loh, aku datang dulu nih ke acara pernikahannya. Setelah itu baru ke bandara. Ayolah sayang, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Please. Oke. Yaudah. Assalamualaikum. Pak, nekat sekali kamu. Saya sudah bilang jangan kemari lagi. Pak, saya akan ijab kabul dengan Nisa pagi ini. Nisa akan menikah pagi ini, tapi bukan sama kamu. Pergi kamu. Pak, saya sudah siapin semuanya, Pak. Bahkan, saya sudah membeli sepasang cincin kawin, Pak. Sebagian undangan pun sudah saya sebar. Bapak nggak bisa ngebatalin begitu aja. Lebih dari itu, saya sangat mencintai Nisa, Pak. Makan itu cinta. Saya sudah bilang sama kamu, siapkan 150 juta lebih. Kalau tidak punya, pergi kamu dari sini. Saya janji, Pak. Setelah saya menikah dengan Nisa, saya akan penuhi persyaratan Bapak. Bukan janji-janji. Sekarang siapkan 150 juta. Kalau enggak, ayo, angkat kaki kamu dari sini. Pergi cepat. Saya nggak akan pergi. Keras kepala kamu. Pergi. Saya nggak akan pergi. Saya nggak segan-segan menghabisi nyawa orang. Penjara sudah nggak asing buat saya. Kalau kamu nekat mau menemui Nisa, akan saya bunuh kamu. Lepaskan saya, Pak. Lepaskan, Pak. Jangan temui Nisa lagi. Pergi kamu. Saya nggak akan nyerah, Pak. Hari ini saya nggak mendapatkan Nisa. Hari ini saya kalah. Tapi besok atau kapanpun, saya pasti yakin, Pak. Saya bakal mendapatkan Nisa. Karena saya punya kekuatan doa dan cinta. Makan itu cinta. Pergi kamu. Pergi. Assalamualaikum. Nisa, ayo cepat keluar. Sebentar lagi Nak Bima datang. Ayo dong. Komarudin. Halo. Udah nggak usah ngancem-ngancem saya segala.
sebentar lagi hutang-hutang saya akan lunas. Udah ya. Saya sibuk, banyak kerjaan. Begitu dong Nisa. Kok kamu cemberut sih? Ayo dong, hapus air matamu, hapus sayang. Pak, apa yang Bapak lakukan terhadap Nisa ini betul-betul merendahkan harga diri Nisa. Nisa, ini adalah pengabdian kamu kepada bapaknya yang tersayang. Iya nak ya? Tuh, Nak Bima datang tuh. Ayo, hapus air matanya nak. Hapus sayang. Ya, bentar ya. Pak Bima. Ayo silakan Pak, silakan. Pak Rodik nggak usah siapkan ustadz atau penghulu. Karena saya sudah siapkan. Penghulunya mana Pak? Lewat online. Lewat online. Iya. Iya, ayo, nggak apa-apa. Ayo masuk Pak, ayo Pak. Oh, dia calon suaminya Nisa. Nisa harus menjadi istriku. Nisa harus menjadi istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, ngaji kita pada saat ini Umi pengen ngebahas masalah poligami. Kata ibu-ibu, poligami itu kan sekarang lagi viral banget kan ya. Ada yang pro, ada yang kontra, terserah. Kalau bagi Umi mah yang pro silakan, yang kontra cuma silakan. Cuma Umi di sini mau ngejelasin bahwasanya yang namanya poligami itu secara pandangan agama memang boleh. Agama artinya tidak gama biar kagak berantakan. Kalau bahasa Arabnya ad-din, tujuan daripada agama diturunkan agar supaya hidup kita kagak berantakan. Ada yang bilang begini ke Umi, nih kalau poligami itu diturunkan, mana letak rahmatan lil alaminnya? Kagak ada manfaatnya barang pisan kalau bahasa kita mah. Saya bilang Allah yang memberikan perintah, tentunya Allah yang maha tahu di mana letak manfaat atau rahmatan lil alaminnya. Kita mah timbang ngejalanin doang. Iya kan? Kenapa? Karena hidup di dunia ini cuma ibarat panggung sandiwara saja. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Oleh Allah disuruh begitu ya kita kerjain. Oleh Allah dilarang begitu ya kita tinggalin. Cuma nih dengerin ya. Kalau menurut pandangan Umi, rahmatan lil alaminnya bagi pelaku poligami. Nih dengerin, Umi pernah baca di dalam salah satu kitab, rahmatnya poligami bagi laki-laki ternyata, dengerin, laki-laki itu masa produktifnya jauh lebih panjang dibanding perempuan. Dia khawatirkan kalau misalnya poligami kagak boleh, lakinya masih produktif, bininya udah loyo, lah bagaimana? Kan? Bahaya kan? Bahayanya apa? Bahayanya bagi laki-lakinya juga. Takut apa? Takut nanti melampiaskan ke hal-hal yang dilarang oleh agama, perzinahan dan lain sebagainya. Terus rahmatan poligami bagi perempuan apa? Dengar ya, Umi pernah baca di dalam salah satu kitab, Rasulullah pernah bersabda nanti di akhir zaman jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Bahkan 40 wanita itu kalau dibagi-bagi bisa kebagian cuma satu laki-laki. Lah kalau misalnya poligami kagak boleh, lah kagak kebagian kita coy. Bener gak? Ini juga termasuk rahmatan lil alamin. Biar kita ini merasakan rahmat hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan ini tuh nggak sah. Penghulu dan ustadz yang menikahkan harus ada di sini. Bisa, jangan sok tahu kamu. Ikuti saja Bima. Ayo Pak Bima. Buka laptopnya. Saya nikahkan dan kawinkan saudari Nisa binti Rodik
dengan saudara Bima bin Zulkarnain dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nisa binti Rodik dengan mas kawin tersebut dibayar dengan tunai. Gimana para saksi? Sah. Ya. Ini adalah draft kontrak antara saya dan Nisa. Kontrak? Pernikahan kita harus ada hitam di atas putih. Ada perjanjian hukum yang mengikat di atas materai 6.000. Perjanjian dan materai. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini tuh namanya bukan pernikahan. Ini sama aja seperti Bapak menjual Nisa dengan perjanjian di atas materai. Kamu nggak usah bawel, ikutin aja. Pernikahan ini tuh haram, Pak. Nisa melakukan dosa besar. Nisa berzina, Pak. Kamu nggak usah ngomong yang nggak penting jadi penting. Udahlah. Astagfirullahaladzim, Pak. Bisa saya lanjutkan? Silakan Nabi. Perjanjian ini mengikat bahwa saya menikahi Nisa hanya untuk mendapatkan keturunan. Jika Nisa tidak bisa memberikan saya keturunan, dia akan saya ceraikan dan dia tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Tapi jika Nisa memberikan saya keturunan, dia akan mendapatkan separuh dari harta saya. Mari saya tanda tangan. Mari. Nisa yang menjawab, bukan Anda, Pak Rodik. Oh iya. Ini uang 150 juta yang seperti Bapak minta. Dan ada tambahan 10 juta juga seperti Bapak minta. Utang lunas, aku masih punya duit 10 juta. Lumayan, buat seneng-seneng. Duit habis, aku tinggal bilang ke Nisa supaya minta duit sama suaminya. Bagaimana Nisa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Jika kamu menolak, saya tidak akan melunasi hutang Bapak kamu. Ayo Nisa, tanda tangan cepat. Ayo. Saya nggak punya banyak waktu. Tolong Bapak Nisa. Bapak sudah membesarkan kamu dari kecil sampai dewasa seperti ini. Bapak sudah merawat kamu sampai kamu sekolah SMA. Coba kalau kamu sakit, berapa biaya yang Bapak keluarkan? Ayo, kurang lebih ya sekitar 200 juta lah. Mungkin lebih. Pak, selama ini Bapak nggak ikhlas, Pak, ngebesarin Nisa. Aduh Nisa, ini bukan ikhlas sama nggak ikhlas. Uang Bapak sekarang sudah habis untuk membiayai ibu kamu yang dirawat di rumah sakit karena sakit leukemia. Berapa pengobatan perawatannya? Bapak sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Bapak sudah putus asa. Bagaimana Bapak ini? Bapak sudah tidak mau keluar lagi untuk mencari kesenangan di luar sana. Jangan main drama depan saya. Cepat tanda tangan. Ayo Nisa, bantu Bapak, nak. Bantu, ayo. Ayo Nisa. Terima kasih Nak Bima, terima kasih. Nyonya. Iya, Mbok. Masuk aja, nggak dikunci. Maaf Nyonya, Tuan memanggil Nyonya. Iya, Mbok. Tapi tolong jangan panggil saya Nyonya. Panggil aja Nisa ya. Nggak enak Nyonya, soalnya saya biasa memanggil Nyonya. Nggak apa-apa, panggil Nisa aja. Iya, Nisa. Begitu lebih enak. Tuan memanggil Nak Nisa. Iya, Mbok, makasih ya. Saya permisi dulu Nyonya. Nak. Iya, Mbok. Iya, Mas. Ngapain kamu di kamar? Kamu kan tahu aku lagi mau pergi. Seharusnya kamu yang ngurusin aku, bukan Boning. Maaf, Mas. Kamu ngerti tanggung jawab nggak? Atau jangan-jangan kamu nganggap cuma sebagai istri di atas materai 6.000? Jadi kamu bisa seenaknya?
Bukan begitu, Mas. Aku sekarang mau pergi ya. Kamu jangan macam-macam. Kalau kamu keluar dari rumah ini tanpa izin aku, lihat aja ntar. Iya, Mas. Jangan cuma iya, paham nggak? Iya, paham, Mas. Ingat, jangan melanggar peraturan aku. Kamu akan tahu akibatnya. Bawel banget sih. Setiap hari nelfon aja kerjaan. Nggak tahu apa gue udah bosen sama dia. Halo. Waalaikumsalam. Aku lagi di Singapura. Mas Bima lagi teleponan sama siapa ya? Kok dia sampai berbohong bilang kalau lagi di Singapura? Kamu jangan mikir kalau aku lagi main gila atau bohongin kamu. Kamu mau perusahaan aku bangkrut? Hah? Aku kayak gini, lagi perjuangin usaha papa kamu, ya. Udahlah, kamu doain aku. Gak usah mikir aneh-aneh. Ya udah, aku mau meeting. Hati-hati ya, Mas. Aku yang berakhir di suami kamu, Nisa. Kamu udah lupain aku. Cepet banget cinta kamu luntur buat aku, Nisa. Loh, Mas Bima baru pergi kok udah pulang lagi? Astagfirullahaladzim, Eris. Kenapa kamu ada di sini? Kamu gak suka aku datang? Iya, bukan begitu, tapi udah nggak seharusnya kamu ada di sini. Nisa, aku kangen sama kamu. Ya Allah, Eris. Aku mohon lebih baik kamu pulang ya sekarang ya. Oh, gitu ya kamu sekarang ya? Mentang-mentang udah jadi istri orang kaya, kamu usir aku? Nisa, denger ya. Sampai kapanpun aku gak akan pernah terima kamu nikah sama orang lain. Aku sakit, Nisa. Aku sakit gara-gara kamu. Ya Allah, Eris, kamu sendiri tahu kan, aku juga nggak menginginkan pernikahan ini, tapi aku terpaksa ngelakuin ini semua demi bapak aku untuk membayar hutang-hutangnya dia. Bapak kamu tuh menjual kamu, Nisa. Kamu harusnya berontak. Gak terima, kamu marah. Siapa laki-laki itu? Kurang ajar. Balik lagi ke rumah. Siapa? Ya Allah, Eris, aku mohon, sekali lagi aku mohon kamu pergi dari sini sekarang ya. Nisa, ini kesempatan kita untuk lari. Kita kawin lari. Kawin lari? Iya, kita kawin lari sekarang. Enggak, Eris, aku nggak bisa. Kawin lari itu dosa. Pokoknya aku akan paksa kamu. Eris, tolong. Demi Allah, aku juga nggak menginginkan pernikahan ini, tapi ini semua udah terjadi. Walaupun ini cuma pernikahan siri, tapi aku nggak bisa pergi dari sini. Aku mohon kamu tolong pergi dari sini. Aku yang harus memiliki kamu, bukan dia atau laki-laki manapun. Nisa, aku akan bawa kamu keluar dari rumah ini. Ayo. Enggak, Eris. Nisa. Jangan, Eris. Tolong, Eris. Siapa? Hah? Siapa kamu? Aku pacarnya Nisa.
Betul Nisa. Hah? Kamu sudah menjadi istri aku. Siapapun yang mengajak kamu pergi, langkai dulu mayat aku. Kamu pacarnya? Pacar. Mau aja pergi ya? Tolong mas. Minggir. Mas. Tolong mas, jangan mas. Pergi kamu. Eris kamu. Pergi. Sini Eris. Eris. Sini. Kita baru saja menikah ya. Kamu sudah berani selingkuh. Mas, demi Allah aku nggak selingkuh, Mas. Kamu harus kasih pelajaran. Sini kamu. Sini. Bo, saya gaji Mbok untuk jagain dia. Kenapa ada laki-laki lain masuk ke rumah ini? Laki-laki lain? Mbok nggak tahu, Tuan. Mantan pacarnya dia masuk ke rumah ini dan mau membawanya pergi. Mbok benar-benar nggak tahu, Tuan. Saya akan menghukumnya, Mbok. Jangan, Tuan. Jangan kasihan Nyonya, Tuan. Jangan ikut campur ya, Mbok. Jangan pernah nolongin dia, ya. Mas, aku benar-benar nggak selingkuh, Mas. Kamu udah tahu salah, masih aja nggak mau ngaku. Sini kamu. Mas. Sini kamu. Tolong, Mas. Jangan, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku benci dikhianati. Aku nggak melakukan perselingkuhan, Mas. Mas, tolong, Mas. Tolong, Mas. Mas. Tuan. Apa, Mbok? Tuan kasihan Nyonya, Tuan. Biarin aja, biar jadi pelajaran buat dia. Tapi si Mbok takut Nyonya kenapa-napa, Tuhan. Diam. Nyonya, Nanisa, Mbok, tolong bantu aku keluar dari sini, Mbok. Si Mbok gak bisa ngeluarin, kuncinya dibawa sama Tuan. Astagfirullahaladzim, Mbok. Aku benar-benar gak selingkuh. Aku harus berbuat apa, Mbok? Tolong bantu aku keluar dari sini. Tuan, Nyonya yang Tuan kurung di kamar mandi dari tadi nggak ada suaranya, Tuan. Mungkin Nyonya pingsan, Tuan. Pingsan. Mungkin, Tuan. Nyonya, Tuan, Bapak bagaimana ini, Tuan? Nyonya, ya Allah, Tuan, bagaimana ini, Tuan? Mbok, nggak usah lebay. Kalau Nyonya kenapa-napa gimana, Tuan? Dia nggak kenapa-napa. Mbok takut Nyonya kenapa-napa, Tuan. Nyonya. Mbok, keluar sekarang. Ya, Tuan. Bangun. Bangun. Nggak usah manja, bangun sendirilah. Buruan bangun. Tapi badan aku lemas sekali, Mas. Elah. Bangun kamu. Kenapa sih kamu kasar banget? Apa kamu menikahi aku cuma untuk kamu kasari? Aku kasar karena kamu ya. Aku nggak mau kamu selingkuh. Kalau sampai nanti kamu hamil bukan anak aku, kamu tahu sendiri akibatnya. Astagfirullahaladzim. Aku kan sudah berkali-kali bilang, Mas, aku ini nggak selingkuh. Keluar kamu sekarang. Kenapa kamu? Hah? Pusing, Mas.
Minum obat sana, gak usah manja. Assalamualaikum, Pak. Nisa. Bapak ini perlu uang 5 juta. Pak, Nisa nggak punya uang. Aduh, minta sama suami kamu. Bilang aja, Bapak perlu uang 5 juta. Nisa. Wah, kok dia matiin sih? Siapa yang telepon? Tadi Bapak yang telepon. Coba lihat. Ngapain Bapak kamu telepon? Kata Bapak dia kangen. Jangan bohong kamu. Aku nggak bohong, Mas. Aku bicara yang sebenarnya. Aku nggak mau kamu ngulangi kesalahan yang sama ya. Sekarang kamu akui semua kesalahan kamu, jujur sama aku. Apa kesalahan kamu? Ya Allah, aku nggak melakukan apa yang dituduhkan Mas Bima. Tapi kalau aku bilang aku nggak selingkuh, Mas Bima pasti bakalan marah. Iya, Mas. Iya apa? Iya, aku salah. Aku minta maaf. Jangan ulangi lagi. Kamu nggak mau ngasih Bapak uang? Bukan begitu, Pak. Nisa benar-benar nggak punya uang. Minta sama suami kamu. Bilang Bapak perlu uang 5 juta. Aduh, Nisa nggak berani, Pak. Nisa takut nanti Mas Bima marah. Kenapa mesti marah? Kamu itu kan istrinya. Bilang aja sama dia. Minta 5 juta. Ayo telepon. Enggak, Pak. Nisa nggak mau. Nisa takut. Kok takut? Ya Allah, inikah ujian darimu yang harus hamba terima dan jalani? Bapak bilang telepon suami kamu. Bukannya nangis. Enggak, Pak. Nisa nggak mau. Telepon suami kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak tega sekali namparin Nisa, Pak. Kan Bapak bilang telepon suami kamu. Ayo telepon. Mau Bapak kabar lagi? Telepon, cepat. Mas tunggu. Mas aku mau ngomong sama kamu. Mas tunggu. Mas, kamu kan baru pulang. Kok mau pergi lagi sih? Mas, besok kita harus ke Bandung. Papa mau ketemu sama kamu. Aku nggak bisa. Papa itu lagi sakit. Semua keluarga harus ketemu, kumpul di rumah sakit. Besok aku banyak meeting, Sinta. Aku nggak habis pikir ya Mas sama kamu. Sama jalan pikiran kamu, hati kamu. Jadi kamu tetap gak mau pergi? Iya? Aku nggak bisa, Sinta. Kamu aja yang datang, wakilin aku. Halo. Halo, Assalamualaikum, Mas. Bisa bicara sebentar nggak? Mas ada waktu? Nanti aja kalau lagi sibuk ya. Oh, iya, Mas. Maaf ya. Assalamualaikum. Wah, udah pasti mahal nih. Dasar orang tua nggak tahu diri. Udah dibantu malah mencuri. Sinta! Sinta! Iya Mas. Aku mau pergi sebentar. Loh, kamu kan baru nyampe, kok udah mau pergi lagi sih? Ada urusan mendadak. Kamu udah bosan ya sama aku?
karena aku nggak bisa memberikan kamu keturunan. Iya. Kamu tuh ngomongnya mulai ngaco ya. Aku istri kamu. Aku berhak tidak mengizinkan kamu untuk pergi. Terserah kamu mau ngomong apa ya. Mas, Apa lagi sih? kalau kamu udah bosan sama aku, udah, kamu ceraikan aku. Kamu minta cerai? Ceraikan aku. Kalau saja kamu bukan anak pengusaha kaya, sudah lama aku ceraiin kamu. Aku akan ceraiin kamu setelah semua perusahaan papa kamu jatuh ke tangan aku. Sebagai syarat kekayaan yang abadi. Setelah bayi yang lahir karena benikut, itulah saatnya kamu mati. Nisa! Nisa! Iya Mas, ada apa? Kamu tahu kenapa aku pulang? Ada apa ya Mas? Bapak kamu sudah mencuri uang aku dan jam tangan aku yang harganya ratusan juta. Astagfirullahaladzim, tapi nggak mungkin Mas. Apanya yang nggak mungkin? Ikut aku, ayo. Sini. Kamu lihat. Kamu lihat. Jam aku nggak ada. Lihat berangkas. Uangnya nggak ada. Astagfirullahaladzim Mas, aku yakin pelakunya bukan bapak aku. Kamu lihat buktinya. Ini buktinya. Masya Allah. Sekarang kamu telepon bapak kamu. Telepon Mas, aku takut Mas. Telepon sekarang. Suruh dia datang ke sini. Bilang kalau aku mau kasih uang. Ya Allah, nggak ada habisnya ujian yang Engkau berikan kepada aku. Tolong kuatkan aku ya Allah. Nanti habis dari sini kita ke mall. Kamu minta apa aja, sebut aja. Pasti Om beliin. Wah, bener Om? Oh bener, masa Om pernah bohong sih? Kalau aku minta cincin emas atau kalung emas bisa? Oh bisa, itu nggak seberapa. Nanti aku beliin, tenang aja. Ya? Asik, bisa borong-borong nih di mall. Iya dong. Sebentar. Halo. Assalamualaikum Pak. Bapak lagi ada di mana? Wah, Bapak lagi keluar dulu Nisa. Cari kerja. Mas Bima minta Bapak untuk datang ke rumah Pak. Ada apa Nisa? Mas Bima katanya mau ngasih uang untuk Bapak untuk modal usaha. Oh, iya. Bapak pasti ke sana Nisa. Tunggu ya. Bilang sama Bima tunggu sebentar, ya. Iya Pak, Assalamualaikum. Rezeki emang nggak kemana. Sayang, Ya. kamu tunggu di sini dulu ya. Om mau keluar sebentar. Ada urusan penting. Oh. Ya? Iya. Aku akan telepon polisi. Astagfirullahaladzim Mas. Tolong Mas jangan telepon polisi. Kita bicarakan baik-baik ya. Selesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan? Hah? Kamu tahu kenapa bapak kamu dipecat dari perusahaan mertua saya? Karena bapak kamu tuh mencuri. Astagfirullahaladzim, aku nggak pernah tahu kalau itu alasannya. Sekarang kamu tahu kan? Halo, kantor polisi. Bisa. Bapak udah di depan pintu rumah kamu nih. Pak. Lama banget. Assalamualaikum Bima. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana Bima? Katanya kamu mau kasih Bapak uang buat modal usaha. Mana? Iya, saya mau kasih bapak modal. Iya.
Tapi Bapak harus balikin dulu uang dan jam tangan saya. Sial. Bima tahu aku yang mengambil uang dan arlojinya. Sekarang kembalikan, Pak. Demi Allah Bima. Saya nggak mencuri. Demi Allah. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak kenapa bohong sih? Bisa benar-benar kecewa sama Bapak. Kenapa Bapak mengambil barang yang bukan milik Bapak? Bisa. Bapak ini ayah kandung kamu. Kok kamu nuduh Bapak mencuri? Gimana sih? Pak, ini buktinya. Sekarang kembalikan uang saya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak kejar, Pak. Mas, itu tolong, Bapak. Kamu lihat, hah? Kelakuan Bapak kamu lihat! Ini, Pak. Baru Pak, udah nggak ada nih Pak. Ini semua gara-gara kamu! Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa gara-gara aku? Tolong kita selesaikan dengan kekeluargaan aja ya, Mas ya. Apanya kekeluargaan? Tuan, itu ada apa, Tuan? Bapaknya dia nih, Mas. Sudah mencuri uang saya dan juga jam tangan saya. Astagfirullahaladzim. Benar itu, Nak? Sini kamu. Sini! Jangan kasar, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku benar-benar nggak tahu perbuatan bapakku. Gak mungkin kamu gak tahu rencana bapak kamu. Aku bicara jujur sama kamu, tolong percaya aku. Kamu harus ingat, kontrak pernikahan kita masa berlakunya sampai kamu memberikan aku keturunan. Dan kalau kamu nggak bisa memberikan aku keturunan, bapak kamu harus balikin semua uang aku plus bunganya. Bapak kamu sudah mencuri di rumah aku. Dan kamu harus terima hukumannya. Iya, Mas, iya. Kamu nggak boleh keluar dari rumah ini, ya. Dan kamu harus ngelakuin semua pekerjaan Boni. Nyapu, ngepel, serika, semuanya kamu yang lakuin. Nisa. Aku cuma perlu rahim kamu. Kalau aku punya anak, aku akan semakin kaya. Nggak ada lagi yang bisa ngalahin aku di dunia bisnis. Aku nggak ngerti maksud kamu, Mas. Kamu nggak perlu ngerti. Karena itu bukan urusan kamu. Nisa! Iya, Mas. Kamu lihat ini? Hah? Kamu lihat nggak? Maaf, Mas. Bisa kamu tuh apa sih? Hah? Bisa kamu tuh apa?
Mas. Tolong jangan kasar sama aku, Mas. Aku hamil. Kamu hamil? Iya. Apa buktinya? Udah 3 bulan aku telat datang bulan, Mas. Kita ke dokter. Jadi gimana dok hasilnya? Bu Sinta, ada tumor di rahim Bu Sinta. Ada tumor dok. Iya, dan itu harus segera diobatin. Jadi karena tumor itu, saya tidak bisa memiliki keturunan. Kemungkinan seperti itu, Bu. Tapi itu bukan tumor ganas kan dok? Sudah stadium 1. Masih bisa dilakukan tindakan untuk pengangkatan tumornya. Jadi saya harus operasi. Iya. Mas Bima? Ya Allah, Mas Bima ada di sini bersama seorang wanita berhijab. Siapa wanita ini, Mas? Wanita ini siapa ya? Kok dia kenal sama Mas Bima? Maaf, Mbak. Mbak ini siapa ya, Mas Bima? Saya istrinya, Mbak. Bener, Mas. Iya. Aku sudah berapa bulan menikahinya. Maaf, Mbak. Tapi Mbak ini siapa ya? Aku istrinya Mas Bima. Astagfirullahaladzim. Mas, selama ini kamu berbohong sama aku. Aku pikir kamu sudah tidak punya istri. Diam kamu. Jangan nyalain aku. Kamu jahat, Mas. Mbak. Mau kemana kamu? Mas, kamu sadar gak sih, Mas? Kamu itu udah nyakitin hati istri kamu. Dan kamu juga nyakitin hati aku juga, Mas. Seumur hidup aku gak pernah ngeliat laki-laki sejahat kamu. Tapi aku gak sejahat bapak kamu. Mas, sekarang ini aku hamil. Pasti perasaan istri kamu semakin terluka, Mas. Aku mohon tolong ceraikan aku, Mas. Paham ya? Cerai. Aku gak akan ceraiin kamu sampai kamu memberikan aku anak. Mas, sakit, Mas. Aku gak mau nyakitin hati istri kamu. Tolong ceraikan aku, lepaskan aku. Ayo kita masuk. Aku harus tahu kamu hamil apa enggak. Mas, lepasin aku. Lepasin. Lepasin. Kamu tega banget sama aku, Mas. Kamu tega. Kamu harus jaga kehamilan kamu ya. Jangan sampai keguguran. Oke? Tuhan, bagaimana hasilnya, Tuhan? Nisa hamil 12 minggu, Bu. Subhanallah. Alhamdulillah. Halo? Kamu kapan pulang?
Aku mau secepatnya kita urus perceraian kita. Aku divonis dokter kena tumor rahim. Apa? Tumor rahim? Hancur semuanya, Mas, hancur. Sinta, aku ngelakuin ini semua karena kamu gak bisa kasih aku keturunan. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Kamu jahat. Aku mau kamu ceraikan aku secepatnya. Enggak, aku gak akan ceraiin kamu. Ya Allah, istri Mas Bima minta cerai. Aku sudah merebut suami orang. Aku udah menyakiti hati istrinya Mas Bima. Aku nggak tahu aku harus gimana, ya Allah. Sinta, kamu jangan pernah berpikir kalau aku akan ceraiin kamu. Aku menikahi Nisa hanya untuk sementara. Setelah aku mendapatkan anak dari dia, aku akan menceraikannya. Sinta, tunggu. Apalagi sih, Mas? Aku udah gak mau lagi hidup sama kamu. Sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini. Kamu nggak akan bisa ngusir aku. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ini rumah aku. Kamu nikahin aku kan kamu gak punya apa-apa, ya kan? Kamu akan menyesal kalau kamu menceraikan aku. Aku gak akan menyesal. Aku akan menyesal kalau selamanya kamu hianati aku. Sinta, tolong kamu ngerti. Aku menikahi Nisa karena aku ingin mendapatkan anak. Iya. Dan anak itu yang akan kamu jadikan wadal. Iya. Kamu itu jahat, Mas. Jahat kamu itu. Sinta, tunggu. Sinta. Mas, bangun, Mas. Mas, bangun. Nisa, seneng ya kamu bisa memiliki keturunan dari Mas Bima. Iya. Aku akan mengurus dan membesarkannya. Walaupun pernikahan aku hanya di atas materai 6.000. Dan aku sudah melakukan dosa yang besar. Aku harap semoga Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Nisa, gak ada yang namanya anak haram. Anak itu amanah dari Allah. Aku sebagai seorang wanita merasa tidak sempurna karena sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa menjadi seorang ibu karena penyakit tumor di rahimku. Oh ya Nisa, nanti sebelum aku berangkat operasi tumor, sebaiknya kita ke rumah sakit jiwa dulu ya. Nengokin Mas Bima dan sekalian Mas Bima lihat anaknya. Iya. Lucu banget sih. Anakku dah. Oh. Mas Bima, Mas, ini aku Mas, Nisa. Aku datang bawa anak kamu. Lihat, namanya Bima Sakti. Anakku. Iya Mas, ini anak kamu.